Toharo atau istilah kita berwudu. Berwudu itu kan harus pakai air. Ini syariat utama, asal syariat berwudu itu pakai air. Tetapi karena kondisi kita, mungkin karena kedinginan yang sangat, ya, ketika kena air mungkin bisa menyebabkan penyakit, atau karena kondisi kita ada sakit yang mungkin ketika kena air malah bertambah sakit itu, atau mungkin tidak ada air di saat itu, maka tayamum dibolehkan. Artinya apa? Toharo dengan debu, atau berwudu dengan debu, yang diistilahkan tayamum. Hanya menepuk dua tangan ke tanah, kemudian ditiup, diusapkan ke muka, kemudian ke telapak tangan belakang dan depan. Nah, ini adalah dispensasi. Kata Rasulullah tadi, ketika kita perintah, ketika saya memerintahkan sesuatu, laksanakan semampu kalian, tapi tetap dilaksanakan. Di sini Rasulullah tidak menyuruh meninggalkan, ya. Bukan terus apa saja yang kami perintah, ya, semampu kalian, ya. Semampu kalian ini maksudnya tetap kita kerjakan, ya, dan jangan sampai kita tinggalkan semampu kita. Jadi Rasulullah tidak menyuruh kalau kalian nggak mampu mengerjakan, ya tinggalkan, tidak, ya. Tetapi tetap dikerjakan, tapi semampu kalian. Tadi contoh berwudu. Kemudian sholat juga begitu. Ini tetap dikerjakan dalam kondisi apapun, sampai sakit parah, ya. Selama kita masih bernafas, tetap diperintahkan oleh Allah sholat, ya. Disuruh Rasulullah juga tetap sholat. Tetapi mastata'tum, semampu kalian. Kalau kita nggak bisa sholat dengan berdiri tegak, ya memang syariat sholat itu dengan sholat, ya, dengan berdiri, ya. Makanya di situ ada kata-kata koma, ya, atau ikoma, atau fakumu lis sholat, ya, berdiri atau mendirikan sholat, ya, itu aqimus sholat istilah kita, dirikanlah sholat. Kenapa? Di situ sholat harus berdiri. Ini. Tetapi ketika kita nggak mampu, kata Rasulullah mastata'tum tadi, boleh dengan qu'udan, dengan duduk, ya, dengan duduk iftiras begini, duduk tahiyat awal. Kalau nggak bisa, ya duduk dengan bersilah istilah kita, karena Rasulullah juga pernah duduk bersilah ketika nggak bisa duduk iftiras, nggak bisa duduk tahiyat awal ketika sholat. Dan ketika duduk itu pun kita nggak bisa, kita boleh dengan, ya, berbaring, itu udan wa ala junubihim, berbaring menghadap ke kiblat. Jadi yang tubuh bagian kanan itu di bawah, yang tubuh bagian kiri di atas, ini menghadap kiblat tetap. Tapi kalau menghadap kiblat tidak bisa, ya mungkin dengan terlentang, ya, dengan tetap gerakan tadi takbir, kemudian ketika rukuk, ketika sujud harus lebih rendah daripada rukuknya. Ketika nggak bisa gerak sama sekali, ya bisa dengan isyarat mata, ya, atau isyarat jari. Tapi tetap dilaksanakan, jangan sampai ditinggalkan. Itu kortingan, ya. Bahkan mungkin zakat, ya, zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan wajib semua orang yang bernyawa selama masih muslim, tetap wajib zakat fitrah. Zakatnya kan 1 sok atau 2,5 kilo. Tapi kalau nggak mampu, ada kortingannya setengah sok boleh, nggak apa-apa, ya, karena mampunya begitu, karena dia nggak mampu zakat itu. Sama dengan haji, malah haji ini adalah hal yang mungkin sangat membutuhkan dana besar, tenaga besar. Maka di situ ada istilah ini stata'tum ilaihi sabila, wal hajjul baiti ini stata'tum ilaihi sabila, dan berhajilah ketika kalian mampu, ya. Maka kalau nggak mampu, ya nggak usah haji. Dan itu Rasulullah juga hanya mewajibkan haji itu hanya sekali, itu aja yang wajib. Jadi haji itu wajibnya sekali. Kalau 2 kali 3 kali itu sunnah. Ya lebih baik menghajikan orang lain yang belum haji, ya. Itu ya mungkin bisa siapa, bisa saya yang belum haji bisa dihajikan, itu malah bagus, ya, menghajikan orang lain, karena wajibnya hanya 1. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah haji, yang kepengen haji lagi, lebih baik menghajikan orang lain. Nah,
Kalau umroh itu sunnah. Jadi haji juga hanya diwajibkan sekali. Ini statoktum, jika kalian mampu. Umroh juga begitu, mampu segala-galanya, mampu dananya, mampu keamanannya, mampu dalam perjalanannya aman dan sebagainya. Ini mampu. Maka ada istilah utang ya, istilah kita umroh utang. Ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena kata-katanya tadi kan mampu. Ibadah itu tidak dipaksa, yang penting dikerjakan semampunya, intinya itu. Kalau kita umroh mampu, ya harus ya. Kalau kita haji mampu, wajib ini. Tapi gimana kalau ada sistem utang ya? Sekarang kan banyak ada utang dulu, nanti dicicil. Umroh sekarang bayar kemudian, haji sekarang bayar kemudian. Ini ada dua pendapat. Yang pertama dibolehkan selama ya dana yang kita pakai haji dari hasil utang, dana yang kita pakai umroh dari hasil utang itu bisa pasti terbayar. Karena mungkin ada orang-orang yang punya uang senilai haji tadi dan uang itu akan keluar nanti tahun depan ya, dan sudah pasti uang itu sejumlah itu, maka boleh hutang orang lain, temannya. Nanti ya tak kembalikan karena uang saya tahun depan akan ada, datang, pasti ada. Mungkin dari perusahaan atau mungkin dari uangnya yang dipinjam orang lain tadi. Ini ataupun umroh ya, yang kebetulan bulan ini ada pembukaan besar-besaran, teman-temannya semuanya umroh, keluarganya umroh, sementara nggak ada uang pada hari ini, dan uang itu akan keluar bulan depan, mungkin gajinya bulan depan yang akan keluar, gaji rapel 4 bulan ya, gaji rapel berapa bulan biasanya ada rapelan yang senilai umroh di atas itu, ini dibolehkan ya. Karena apa? Sudah ada jaminan pasti nanti bulan depan uang itu akan keluar, dan dia hari ini nggak bawa utang, nggak bawa uang, sementara ya boleh diutangi. Ada apa? Boleh utang sama temannya atau utang sama lembaga-lembaga yang lain. Karena apa? Sudah ada jaminan pasti bulan depan akan ada uang tadi, dan sudah ada jaminan pasti tahun depan yang haji sudah ada uang tadi. Masalah nanti di perjalanan qadarullah, yaitu urusan lain, yang penting dia sudah pasti. Ini dibolehkan ya. Kemudian yang kedua tidak dibolehkan karena dia tergolong tidak mampu. Karena yang pertama tadi tergolong mampu, tetapi itu pun kalau bisa ya tidak usah utang ya. Kalau dia punya ya itu baru umroh ya. Kalau dia punyanya tahun depan, bulan depan, ya umrohnya bulan depan aja ya. Itu lebih baik ya. Tapi dibolehkan. Kemudian yang kedua tadi tidak dibolehkan ya. Karena apa? Ini dikategorikan orang nggak mampu. Kenapa? Karena dia nggak punya jaminan tahun depan ada uang senilai itu, senilai untuk haji, atau bulan depan senilai untuk umroh, nggak ada jaminan. Mungkin kerjanya pas-pasan, atau kerjanya gajinya pas-pasan, hanya untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari aja masih kurang untuk sekolahkan anak, untuk membayar listrik, untuk air, untuk makan kehidupan sehari-hari satu keluarga aja masih kurang. Atau dia kerjanya serabutan, istilah kita, nggak pasti. Kadang kerja, kalau ada panggilan ya kerja, kalau nggak dipanggil ya nggak kerja. Atau mungkin dagangan yang nggak pasti, kadang laku ya kadang nggak laku. Jadi dagangan yang mungkin anyaran, istilah kita, jualan pecel ya kadang laku. Kok terus dia berani hutang karena ada yang hutangi, ya ini artinya dilarang ya. Karena apa? Nggak ada jaminan pasti ini, meskipun dia dapat utangan. Ini yang dikategorikan karena dia terkategorikan tidak mampu ya, ini karena mungkin ya menyalahi aturan tadi, fa'tu minhu mastata'tum. Maka ketika kita diperintah oleh Allah ya laksanakan semampu kalian.